Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat muslim yang beriman, selamat datang kembali di channel Amalan Akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di zaman yang sudah serba canggih ini, budaya barat atau asing sudah biasa dilakukan sebahagian besar orang. Salah satunya yaitu pergaulan bebas, terutama di kalangan remaja. Hubungan antara laki-laki dan perempuan sudah menjadi sangat wajar dan tidak dilarang. Padahal di dalam agama Islam, hubungan pacaran antara laki-laki dan perempuan sangat dilarang karena bisa menjerumuskan pada perbuatan zina. Faktanya saat ini sudah banyak gadis yang hamil di luar nikah yang terjadi karena kecelakaan. Adapun hukuman dari perbuatan zina adalah dengan rajam atau lemparan batu hingga mati bagi pelaku zina muhsan, dan hukuman dera atau cambuk serta diasingkan 1 tahun lamanya bagi mereka yang melakukan zina ghairu muhsan, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nur ayat 2. Dan selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka wanita-wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Quran Surah An-Nisa ayat 15. Lalu apa saja 7 amalan penghapus dosa zina yang perlu Anda ketahui? Yang pertama, menyesali perbuatannya. Tidak akan terhapus dosa seseorang jika tidak mengawalinya dengan penyesalan. Rasa sesal yang dirasakan oleh seseorang yang berbuat zina dapat mengembalikannya pada jalan yang benar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyesali dosa yang pernah dilakukan dapat membersihkan hati dan memantapkan niat jika rasa sesal itu dijadikan awal dan cambuk untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, taubat nasuha. Jika ingin menghapus dosa apa saja, terutama zina, maka seseorang haruslah bertaubat dengan sungguh-sungguh, atau taubat nasuha. Taubat nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh berasal dari hati dan dilakukan karena seseorang menyesali perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan janji bahwa Ia akan mengampuni dosa-dosa hamba-Nya yang melakukan kesalahan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anharu
yauma la yukhzillahun nabiyya wallazina amanu ma'ah nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka mengatakan, Ya Rabb, kami sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah At-Tahrim ayat 8. Yang ketiga, salat taubat. Salat adalah salah satu amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghapuskan dosa. Seseorang yang ingin bertaubat atas dosa-dosanya dapat meminta ampun lewat salat taubat. Salat taubat itu sendiri adalah sunnah yang dikerjakan sebanyak 2 hingga 6 rakaat pada malam hari selepas salat Isya. Dengan mengerjakan salat taubat dan tentunya tidak meninggalkan salat wajib, dosa yang dilakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Yang keempat, memperbanyak zikir dan istighfar. Memperbanyak zikir dan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu amalan untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Kalimat istighfar merupakan kalimat permohonan ampun dari Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa seseorang dapat dihilangkan dengan terus menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Quran Surah Al-Imran ayat 135. Yang kelima, melakukan kebaikan kepada sesama. Jika seseorang berbuat dosa dan keburukan, maka untuk menghapuskannya Anda perlu melakukan hal atau kebaikan kepada orang atau makhluk lainnya, seperti dengan bersedekah, menghapuskan hutang orang lain padanya, memberi makan binatang dan sebagainya. Seperti yang dikisahkan seorang wanita pelacur yang masuk surga karena memberi minum anjing yang kehausan. Yang keenam, berpuasa. Berpuasa adalah salah satu cara melatih hawa nafsu dan kesabaran Anda. Puasa juga dapat menghapuskan dosa apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh, terutama jika melakukan puasa sunnah seperti puasa Arafah dan Asyura. Yang terakhir, 7. Memperbanyak membacakan Al-Quran. Al-Quran dapat menjernihkan hati, dan membacanya tidak hanya mendatangkan ketenangan, akan tetapi juga menghapuskan dosa seseorang. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah amalan-amalan yang dapat dilakukan untuk menghapuskan dosa zina. Seseorang yang melakukan perbuatan zina tersebut wajib bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai sahabat muslim yang beriman, marilah sama-sama kita senantiasa untuk mengetahui
7 hal ini dan membagikan video ini kepada sahabat dan saudara kita yang lain agar mereka mengetahui apa yang telah kita ketahui. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.